Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Aditya Pratama, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di pertemuan-pertemuan awal ini, kita seringkali mendengar istilah arsitektur komputer dan organisasi komputer. Sekilas dua kata ini terdengar seperti hal yang sama, bukan? Padahal di dunia teknik informatika, keduanya memiliki makna dan fokus yang sangat berbeda namun saling melengkapi. Nah, di video yang akan berlangsung selama beberapa menit ke depan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membedah apa sebenarnya ruang lingkup dari arsitektur dan organisasi komputer. Apa saja perbedaannya dan bagaimana komponen-komponen di dalam sebuah komputer bekerja sama hingga bisa kita gunakan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama, mari kita bahas tentang arsitektur komputer secara mendalam. Secara akademis, arsitektur komputer merujuk pada atribut-atribut sistem yang visible atau terlihat oleh seorang programmer tingkat rendah atau assembly programmer. Atribut ini memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Lalu, apa saja contoh atribut tersebut? Yang paling utama adalah instruction set arsitektur atau set instruksi. Ini adalah daftar perintah dasar yang bisa dipahami dan dieksekusi oleh prosesor. Kemudian ada jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan tipe data. Misalnya, bagaimana komputer membedakan mana yang angka integer, mana yang angka desimal, dan mana yang huruf. Atribut lainnya meliputi mekanisme input atau output dasar dan teknik pengalamatan memori. Sebagai contoh nyata di dunia industri saat ini, kita mengenal arsitektur x86 yang sering dipakai oleh Intel dan AMD pada PC atau laptop Windows kita. Di sisi lain ada arsitektur ARM yang digunakan pada prosesor smartphone atau chip seri M pada MacBook. Keduanya memiliki arsitektur atau set instruksi dasar yang berbeda, sehingga program yang dibuat khusus untuk x86 tidak bisa langsung berjalan di ARM tanpa proses penerjemahan. Itulah mengapa pemahaman arsitektur sangat krusial bagi programmer. Sekarang kita beralih ke organisasi komputer. Jika arsitektur berurusan dengan apa yang bisa dilakukan oleh mesin, maka organisasi komputer berurusan dengan bagaimana hal tersebut dapat direalisasikan secara perangkat keras. Organisasi komputer merujuk pada unit-unit operasional dan interkoneksinya. Atribut organisasi meliputi detail hardware yang sifatnya transparan atau tidak perlu dipikirkan oleh programmer. Contohnya adalah sinyal-sinyal kontrol, antarmuka antara komputer dan periferal, serta teknologi memori yang digunakan. Misalnya mengubah penyimpanan dari hard disk menjadi SSD, atau mengganti RAM dari DDR3 ke DDR5. Itu adalah perubahan organisasi, bukan perubahan arsitektur. Disinilah letak konsep penting yang disebut compatibility atau kesesuaian. Banyak pabrikan komputer seperti Intel merilis berbagai seri prosesor dari generasi ke generasi, dari seri lawas hingga seri terbaru. Mereka mempertahankan arsitektur yang sama yaitu x86 agar perangkat lunak lama tetap bisa berjalan. Namun, mereka terus merombak organisasi komputernya, misalnya menambah ukuran cache, meningkatkan kecepatan clock, atau memperkecil ukuran transistor untuk mendapatkan performa yang jauh lebih cepat. Agar lebih menempel di ingatan, mari kita gunakan analogi membangun sebuah rumah. Arsitektur komputer itu diibaratkan sebagai blueprint atau desain rumah yang dibuat oleh arsitek. Desain ini menentukan letak ruang tamu, posisi pintu, dan letak saklar lampu. Ini adalah hal-hal yang akan dirasakan dan digunakan langsung oleh si pemilik rumah. Sedangkan organisasi komputer diibaratkan sebagai proses konstruksinya. Bagaimana ketebalan pipa air di dalam dinding, menggunakan kabel listrik tembaga murni atau campuran, maupun berapa tebal pondasinya. Pemilik rumah umumnya tidak perlu tahu detail ini. Selama saklarnya ditekan dan lampu menyala, ia sudah puas, sama halnya dengan programmer. Yang penting kode programnya berjalan sesuai logika, terlepas dari bagaimana sirkuit elektronik di dalamnya memproses tegangan listrik. Sebelum kita membedah isi komputernya, kita harus tahu dulu apa sebenarnya tugas utama mesin ini. Secara garis besar, sebuah sistem komputer hanya memiliki 4 fungsi dasar. Yang pertama adalah data processing atau pemrosesan data. Komputer harus bisa mengolah dalam berbagai bentuk, mulai dari perhitungan matematika rumit, merender video, hingga memproses teks yang kita ketik. Kedua adalah data storage atau penyimpanan data. Komputer memerlukan tempat untuk menyimpan data sementara saat sedang diproses, maupun menyimpannya secara permanen agar bisa kita dibuka lagi keesokan hari.
Ketiga adalah data movement atau perpindahan data. Komputer harus bisa memindahkan data dari dirinya sendiri ke dunia luar, atau sebaliknya. Contohnya saat kita mengunduh file dari internet atau mengetik menggunakan keyboard. Dan yang terakhir adalah kontrol atau kendali. Harus ada sebuah sistem yang mengkoordinasikan ketiga fungsi tadi. Kapan data harus disimpan, kapan harus dipindah, dan kapan harus diproses. Semua itu diatur oleh fungsi kontrol. Untuk menjalankan keempat fungsi tadi, arsitektur sistem komputer modern dibagi menjadi 4 struktur utama yang saling berinteraksi. Komponen pertama dan yang paling vital adalah CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah otak komputer. Jika kita perbesar ke dalam CPU, kita akan menemukan 3 komponen penting lainnya. Ada Control Unit atau CU yang bertugas sebagai mandor untuk mengontrol operasi komputer. Lalu ada Arithmetic and Logic Unit atau ALU yang merupakan kalkulator sesungguhnya untuk melakukan proses komputasi aritmatika dan logika. Dan ada register, yaitu ruang penyimpanan internal berukuran sangat kecil di dalam CPU yang memiliki kecepatan kilat untuk membantu proses kerja ALU. Komponen utama kedua adalah main memory atau memori utama. Fungsinya menyimpan data dan instruksi program yang sedang berjalan. Perlu dicatat, arsitektur komputer memiliki konsep hierarki memori. Semakin dekat memori tersebut dengan CPU, ukurannya semakin kecil, namun harganya sangat mahal dan aksesnya sangat cepat, seperti memori cache. Sedangkan memori yang lebih jauh seperti RAM, kapasitasnya lebih besar namun sedikit lebih lambat. Komponen ketiga adalah I/O atau input-output. Ini adalah jembatan penghubung yang memindahkan data antara lingkungan internal komputer dengan perangkat eksternal atau pengguna manusia. Dan komponen terakhir yaitu sistem interconnection atau bus system. Ini adalah urat nadi atau jalur komunikasi. Bus system ini dibagi lagi menjadi 3 jalur utama. Data bus untuk membawa isi datanya, address bus untuk menentukan alamat kemana data itu dikirim, dan control bus untuk membawa sinyal perintah, seperti perintah baca atau tulis. Tanpa bus sistem ini, CPU, memori, dan I/O tidak akan bisa berkomunikasi satu sama lain. Setelah kita mengetahui komponen-komponennya, lantas bagaimana sebenarnya mereka bekerja sama? Untuk memproses sebuah perintah, komputer melakukan sebuah siklus berulang yang disebut machine cycle, atau yang disebut siklus instruksi. Siklus ini terdiri dari 4 tahapan utama. Tahap pertama adalah fetch, yaitu CPU mengambil instruksi atau data dari memori utama. Tahap kedua adalah decode, di mana kontrol unit di dalam CPU menerjemahkan instruksi tersebut untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Tahap ketiga adalah execute, yaitu eksekusi sesungguhnya di mana ALU melakukan perhitungan matematika atau logika sesuai perintah. Dan tahap terakhir adalah store, yaitu menyimpan kembali hasil pemrosesan tersebut ke dalam memori. Proses 4 tahap ini terjadi jutaan hingga miliaran kali dalam 1 detik, yang kita kenal dengan istilah clock speed atau kecepatan G/Z pada spesifikasi prosesor. Yang dimana semakin tinggi angka G/Z-nya, semakin banyak siklus instruksi yang bisa diselesaikan dalam 1 detik, yang otomatis membuat kinerja komputer terasa lebih cepat. Dalam mendesain instruksi untuk siklus tadi, para arsitek komputer umumnya membaginya ke dalam 2 pendekatan utama, yaitu CISC dan RISC. CISC atau Complex Instruction Set Computer memiliki set instruksi yang sangat lengkap dan rumit, yang dimana satu instruksi bisa langsung menjalankan banyak operasi sekaligus. Pendekatan ini umum digunakan pada prosesor x86 buatan Intel atau AMD yang kita pakai di PC atau laptop sehari-hari. Sebaliknya, ada RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Sesuai namanya, instruksinya disederhanakan. Setiap instruksi hanya melakukan satu tugas kecil, namun dieksekusi dengan sangat cepat. Arsitektur RISC ini sangat hemat daya dan efisien dalam mengatur suhu, yang dimana menjadi standar untuk prosesor ARM yang ada di smartphone kita. Jadi, pemilihan antara CISC dan RISC sangat bergantung pada kebutuhannya. Apakah butuh performa komputasi super kuat, atau butuh efisiensi baterai tingkat tinggi. Sebagai tambahan wawasan, arsitektur dan organisasi komputer modern bisa diimplementasikan dalam skala yang sangat ekstrim. Di skala mikro, arsitektur ini diterapkan pada microcontroller,
Misalnya komponen sekecil board Arduino yang sering kita gunakan untuk merancang sistem Internet of Things, seperti sensor suhu atau gerbang otomatis. Meski kecil, ia tetap memiliki CPU, memori, dan I/O dalam satu chip tunggal. Sebaliknya, di skala makro, arsitektur ini diterapkan pada infrastruktur server raksasa di pusat data atau data center. Di sini, fokus organisasinya adalah pada kecepatan jaringan tingkat tinggi dan penyimpanan masif untuk mendukung operasional cloud engineering modern. Semua layanan digital yang kita gunakan saat ini berjalan di atas arsitektur server raksasa tersebut. Meskipun bentuk fisiknya berbeda jauh antara chip kecil di alat otomatis dibandingkan dengan deretan server raksasa, fondasi arsitektur komputer tetap berpijak pada prinsip yang sama. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai ruang lingkup dari arsitektur dan organisasi komputer. Sebagai calon engineer atau ahli IT ke depannya, memahami kedua konsep dasar ini sangatlah penting. Kita tidak hanya dituntut untuk bisa membuat perangkat lunak yang berjalan, tapi juga perangkat lunak yang efisien dan bisa memanfaatkan arsitektur hardware di bawahnya dengan maksimal. Kesimpulannya, arsitektur adalah rancangan logisnya, sedangkan organisasi adalah implementasi fisik dari rancangan tersebut. Keduanya bekerja beriringan untuk menciptakan teknologi yang canggih yang kita bisa nikmati saat ini. Demikian video penjelasan dari saya untuk tugas mata kuliah ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.